Siapa di sini yang beranggapan kalau diet itu artinya tidak makan karena ingin menurunkan berat badan dengan cepat? Pada video kali ini saya akan bahas apa sih isi piring makan kita saat diet dan Anda tidak perlu kelaparan. Tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Ya, kali ini saya akan membahas seputar diet dan kita akan membedah apa isi piring makan kita di Indonesia, ya, makanan kita sehari-hari. Nah, kalau kita bicara soal diet ini sebenarnya artinya adalah makan atau lebih ke arah pola makan nih. Misalnya, mungkin Anda pernah dengar diet TKTP, ya. Diet tinggi kalori, tinggi protein. Biasanya kita berikan untuk sebagai penunjang terapi pasien-pasien dengan TB paru misalnya nih. Karena ada keluhan penyakit tertentu, jadi akhirnya harus makan tinggi protein, tinggi kalori nih. Atau bisa digunakan juga untuk mereka yang ingin menaikkan berat badan, contohnya seperti itu. Ya, jadi lebih ke arah pola makannya. Tapi kita di Indonesia persepsinya agak sedikit beda. Nah, kita biasanya menganggap kalau diet itu artinya ingin menurunkan berat badan. Padahal tidak seperti itu. Nah, judulnya saya pakai adalah apa isi piringmu saat diet? Ya, ini karena kita supaya satu persepsi dulu nih. Tapi ketika Anda sudah masuk ke dalam video ini, Anda jadi tahu kalau diet itu artinya pola makan. Oke, sekarang kita masuk ke apa sih isi piring kita sehari-harinya kalau kita makan. Kita breakdown dulu deh. Anda makan berapa kali nih? Ada yang sekali makan, 2 kali makan, 3 kali makan. Saya ambil rata-rata umumnya orang Indonesia ada 3 kali makan dan nyemil. Boleh ya? Kita sama-sama belajar nih. Contoh, yang pertama kita pagi ya, rata-rata orang Indonesia harus ke kantor kan, harus kerja, pagi biasanya cari yang instan nih, beli di luar. Ketemunya apa? Biasanya kalau tidak nasi kuning ya bubur ayam. Kita bedah bubur ayam. Nah, bubur ayam isinya apa? Bubur. Jadi kita langsung breakdown nih. Bubur itu termasuk karbohidrat kan dari beras ya. Kemudian ada telurnya biasanya. Ada yang pakai 1, ada yang pakai setengah ya. Mungkin karena takut kolesterol jadi telurnya cuma setengah. Telur masuk di protein. Jadi 1 butir telur utuh kurang lebih proteinnya sekitar 5 sampai 6 gram. Oke. Kemudian ada cakwe di sana biasanya ya. Cakwe itu termasuk karbohidrat dan digoreng, jadi tinggi karbohidrat, tinggi lemak juga nih. Kemudian ada bawang goreng, kemudian ada biasanya ada dikasih gorengan kecil-kecil, apa namanya? Kulit pangsit ya, kalau tidak salah. Itu juga kan dari tepung, dari karbohidrat yang digoreng juga. Lalu kemudian dikasih garnisnya daun bawang, ya yang hijau-hijau tuh. Oke, jadi secara keseluruhan kalau kita makan bubur ayam di pagi hari, kita makan yang tinggi karbohidrat dan lemak. Kita catat dulu nih. Atau kita makan nasi kuning. Nasi kuning biasanya isinya apa? Atau entah nasi kuning, entah nasi campur kan kurang lebih isinya kurang lebih hampir sama nih. Ada nasi di sana, karbohidrat, kemudian ada mie di sana ya, karbohidrat juga. Kemudian ada kentang di sana, ya itu juga karbohidrat, entah dalam bentuk keripik kentang atau sambal kentang ya. Kemudian perkedel itu juga karbohidrat. Kemudian kering tempe ya. Nah, kalau kita bicara tempe ini merupakan protein, tapi karbohidrat dan lemaknya juga lumayan tinggi ya, lumayan mengikuti. Lalu telur. Ya, lauknya tinggal biasanya kalau kita ke penjual nasi kuning, lauknya minta apa? Telur kah, ikan tongkol ya biasanya ya, atau ayam, atau biasanya daging. Ini ada proteinnya sedikit. Oke. Itu jam 7 kita sudah sarapan, kemudian sampai kantor, biasa kan pagi-pagi tuh. Nah, jam 10-an, jam 11 sudah mulai lapar nih. Ya, kenapa cepat lapar? Karena makanannya tinggi karbohidrat tadi. Nanti saya ceritakan bagaimana isi piring yang normal yang seharusnya, nanti di belakang. Kita bedah dulu kebiasaan makan kita di Indonesia. Sebelum siang, jam-jam 10, jam 11, kita biasanya lapar lagi, kita pesen nih. Biasanya jajanan pasar, ya kue-kuean. Atau mungkin ada yang bawa bekal lagi dari rumah, kue-kuean atau coklat ya, untuk penunda lapar. Nah, biasanya jajanan pasar itu kan isinya tinggi gula, tinggi karbohidrat. Kemudian jam istirahat, entah jam 12 atau jam 1 siang, ya biasanya antara jam segitu istirahat. Kemudian makan siang, cari di mana? Rumah makan terdekat, warteg terdekat, atau Anda bawa bekal, saya tidak tahu. Biasanya nih ya, entah itu nasi rawon, entah itu nasi ayam geprek misalnya, nasi ayam goreng, atau nasi ikan bakar, atau nasi ikan goreng. Rata-rata kan seperti itu tuh kita makan nih ya. Jadi isinya nasi itu ada karbohidrat, kemudian sama lauknya protein. Atau mungkin ada yang nasi campur, ada sayurnya sedikit, biasanya dikasih buncis sama wortel 1-2 sendok ya. Atau mungkin ada sup 1 mangkuk kecil. Kemudian sore hari biasanya sudah mulai ngantuk, jam-jam rawan ya, rawan untuk
menguap, ngantuk, apa yang Anda lakukan? Pesen ojol, ya. Kita pesan kopi nih, kopi kekinian. Ya, kalau kita breakdown kopi, ya ada kopinya. Cuman kan kita tidak tahu nih, beda-beda nih, tiap penjual kopi akan kasih kopinya berbeda-beda. Untuk kafeinnya berapa, dosisnya ini akan berbeda-beda tentu saja. Tapi secara umum biasanya ada kopinya, ada gulanya, atau bisa pakai krim atau susu, ya. Jadi kalau sudah komponennya seperti ini akan mengarah ke ya karbohidrat lagi yang Anda konsumsi. Kemudian di saat malam hari, nah ini biasanya kalau orang yang lagi diet, mereka akan, "Dok, saya tidak konsumsi nasi lagi kalau malam, saya tidak makan lagi. Saya cuma makan buah." Buahnya diapain? Biasanya di jus, ya. Buah yang di jus, buah ini juga termasuk karbohidrat, oke? Jadi di dalam buah sendiri ada gulanya, kemudian ada gula ya, fruktos, kemudian ada vitamin, ada seratnya sedikit juga ya. Nah, dari pola makan tadi yang sudah saya sebutkan, dari pagi, kemudian kita nyemil, makan siang, kemudian kita cari nyemil lagi ya, kemudian malam kita konsumsi seperti itu. Nah, sebagian besar komposisi makanan kita adalah karbohidrat ya. Sebagian besar ada karbohidrat, kemudian dengan protein yang sedikit dan lemak dari gorengan. Nah, apa yang kurang di sini? Komponen apa yang kurang? Yang kurang adalah sayuran dan lemak baiknya, ya. Nah, lemak baik kita perlukan karena lemak dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada lemak esensial, asam lemak esensial. Protein juga sama, ya, asam amino esensial. Jadi itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian sayuran. Nah, kenapa sayuran penting ada dalam makanan kita? Ya, kalau kita mengacu dari WHO menyarankan kita untuk mengkonsumsi sayuran kurang lebih sekitar 400 gram per harinya. Jadi hampir setengah kilo loh. Itu ditimbang dalam keadaan mentah ya. Kombinasikan warna sayurannya, ada hijau, kemudian ada orange, kuning, dan sebagainya ya. Oke, sekarang saya breakdown kenapa sayuran penting. Jadi ada 4 manfaat di sini ya yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama adalah sayuran mengandung fitonutrisi. Kemudian yang kedua, sayuran mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian yang ketiga nih, ini yang sering terjadi pada masyarakat modern, pola makan tinggi natrium yang kurang diimbangi dengan kalium. Nah, di sayuran kita banyak sekali bisa mendapatkan kalium di sana ya. Jadi untuk mengimbangi si natrium. Nah, jadi karena banyak orang yang bilang, "Dok, saya punya hipertensi, apakah saya harus stop garam?" Jawaban saya tidak harus stop garam. Yang perlu Anda lakukan adalah mengimbangi dengan kalium yang cukup. Nah, Anda bisa memperoleh cukup kalium kalau Anda makan sayurannya yang cukup juga. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah sayuran juga mengandung serat. Nah, serat ini penting juga untuk menjaga. Jadi kalau kita makan secara keseluruhan nih, ada karbohidrat di sana, ada protein, kemudian ada lemak baik, ada serat yang cukup, ada sayuran yang cukup, ini akan menjaga indeks glikemik. Karena itu semua akan campur jadi satu kan, kita kunyah bersamaan. Nah, ini indeks glikemik misalnya dari nasi yang tinggi, dia akan turun karena bercampur dengan sayuran tadi yang glikemik indeksnya rendah, ya. So, ini akan membuat gula darah kita tidak cepat sekali lonjak naik. Kalau gula darah kita cepat sekali lonjak naik, ini akan menyebabkan insulin spike. Kalau insulin spike sering terjadi pada tubuh kita, ini akan sering terjadi penumpukan lemak. Nah, apalagi kalau kita lihat pola makan kita tadi, frekuensi makannya bisa sampai 5-6 kali satu hari, bahkan sampai tengah malam Anda masih konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi gula, ya gimana mau turun berat badan Anda ya. Jadi sayur penting untuk Anda isi di dalam piring makan Anda. Nah, ikuti saran dari WHO kurang lebih sekitar 400 gram atau kurang lebih setengah kilo. Caranya gimana? Caranya adalah untuk Anda yang masak sendiri ya. Anda timbang dulu sayurnya kurang lebih sekitar 400 atau 450 gram. Kemudian Anda cuci ya. Kalau Anda cuci dulu itu berat air nanti kalau Anda timbang. Jadi timbang dalam keadaan mentah. Oke? Nah, jadi kalau ditanya, "Dok, pola makan yang baik gimana kalau saat diet?" Apapun diet Anda, jadi kita akan atur kalorinya ya. Jadi Anda atur sendiri kalorinya, sesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Komposisinya lengkap nih. Ada karbohidrat nih di dalam, kemudian ada protein yang baik, ada lemak yang baik, dan jangan lupa ada sayur juga di dalamnya ya. Misalnya nih Anda sedang diet nih, Anda cuma butuh 1.500 ya. 1.500 kalori dengan makanan yang lengkap dan 1.500 kalori hanya dari nasi dan mie instan, itu hasilnya akan berbeda. Nah, untuk Anda yang masih bingung, ini dia contoh piring makan yang bisa Anda ikuti. Oke, ini adalah contoh makan malam saya ya. Nah, mungkin kalau Anda semua yang sudah pernah lihat podcast saya dulu,
Saya kan dulu vegetarian, cuman karena ada masalah dengan food sensitivity, sumber-sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, saya banyak yang sensitif ternyata, termasuk kedelai. Akhirnya saya ganti lagi sumber proteinnya dari hewani nih. Ini ada ikan sama ada daging ayam di sini. Jadi ini totalnya semua protein kurang lebih sekitar 60 gram. Kemudian karbohidrat saya ganti dengan ubi. Kemudian ini sayurannya nih. Sayuran termasuk karbohidrat juga. Ya, di sini ada wortel, ada brongkol, ada ya paprika di situ. Oke, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini deh. Ya, ada karbo, ada protein, ada lemak baiknya. Karena ikan juga sudah mengandung lemak, ya ditambahkan olive oil juga. Kemudian ada sayurnya. Oke. Oke, ini dia porsi makan siang saya ya. Jadi ini cuma contoh aja ya. Nah, ini proteinnya ya, ada ayam, kemudian edamame, karbohidratnya saya pakai ubi lagi, dan ini ada sayurnya segini nih. Nah, semangkok sendiri nih sayurnya. Oke, ini adalah contoh yang terakhir deh, makan siang lagi. Sayurnya segini, kemudian ini ya karbo, proteinnya dari udang, ya kurang lebih seperti ini. Oke, semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat. Nah, buat Anda yang suka, silahkan klik like di bawah dan bisa komen video apa lagi yang akan saya bahas di episode berikutnya. Sampai jumpa, salam hebat luar biasa. Apa sih isi piring makan kita saat diet dan Anda tidak perlu kelaparan? Jadi kalau ditanya, dok, pola makan yang baik gimana kalau saat diet? Apapun diet Anda, jadi kita akan atur kalorinya ya. Jadi Anda atur sendiri kalorinya, sesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Komposisinya lengkap nih. Ada karbohidrat nih di dalam, kemudian ada protein yang baik, ada lemak yang baik, dan jangan lupa ada sayur juga di dalamnya ya. Misalnya nih Anda sedang diet nih, Anda cuma butuh 1.500 ya. 1.500 kalori dengan makanan yang lengkap dan 1.500 kalori hanya dari nasi dan mie instan, itu hasilnya akan berbeda. Nah, untuk Anda yang masih bingung, ini dia contoh piring makan yang bisa Anda ikuti. Oke, ini adalah contoh makan malam saya ya. Oke, ini dia porsi makan siang saya ya. Oke, ini adalah contoh yang terakhir deh, makan siang lagi. Sayurnya segini, kemudian ini ya karbo, proteinnya dari udang, ya kurang lebih seperti ini.